Lanjut. Ini karena Pak Wali banyak tata kelola itu tadi. Ya, baik. Saya lihat pemerintahan diketuai oleh Bapak Arif Fadilah, ada Bapak Edi Agung dari sana, ada Bapak Iswadi, ada Bapak Dr. Mujagar, ada Bapak Yunus, saya sendiri, dan ada Bapak Iqbal Rabi, dan ada juga Pak Saleh, Bapak Endi. Selamat datang Pak Said di kantor rakyat, di rumah rakyat di kantor Demokrat. Pak Said sudah pasti tidak asing lagi dengan Partai Demokrat, karena kita selalu berkolaborasi di Jaya, dan insya Allah untuk tahun 2025 sampai 2020 mudah-mudahan juga Partai Demokrat bersama Partai PA juga bisa mengusung Bapak Said di Kabupaten Pidijaya, dan insya Allah bisa menang. Amin. Kami tadi mohon maaf mungkin agak terlambat sedikit, Pak Said biasa rombongan banyak hadir dari Bapak RST juga banyak buah rombongan, Bapak saya juga bawa banyak buah rombongan. Mungkin dari fasilitas penyambutan kami seandainya tadi tidak muat, kami mohon maaf Pak Said. Terus selanjutnya sedikit Pak Said, jadi insya Allah ada 3. Jadi Indonesia maju pada abad ke-21, Indonesia menjadi negara kuat tahun 2000. Kita rasakan berkat Bapak SBY, Aceh menjadi aman, terjadi perdamaian antara Aceh dan Republik Indonesia dalam bingkai KRI dengan terwujudnya MOU Helsinki, keadilan, kesejahteraan, demokrasi, kelestarian dan lingkungan hidup. Betul? Ya. Salawat dan salam kepada yang kita sandingkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati, kami katakan para pengurus bahwa Partai Demokrat Aceh dan jalannya, dan juga pada hari ini kami menjadi seleksi calon dari Bupati maupun Wakil Kota yang tidak kami sebut lagi satu persatu sahabat-sahabat kami yang di depan. Kami bersama rombongan ya, secara kompak yang sama-sama menginginkan bahwa kebersamaan ini bisa berlanjut. Yang sangat baik pada hari kami ingin mendapat dukungan besar, yang khususnya dari Partai Demokrat, bahwa kami dapat diberi dukungan, dan juga biarpun kami diusung oleh Partai Aceh, kami memohon tetap mendapat dukungan dari Partai Demokrat untuk bisa melaksanakan, memenuhi harapan masyarakat, rencana yang kami lakukan di periode ke depan nanti. Dan insya Allah harapan masyarakat ini yang belum sempurna kami lakukan, itu bisa kami laksanakan. Kita dengan berpedoman pada ekspedisi nasional, yaitu tentang pemberdayaan masyarakat, masalah lingkungan hidup, dan masalah hal-hal yang memang harus kita lakukan sesuai dengan penampilan yang baik yang dari Demokrat. Kami lakukan pertama sekali masalah penyediaan tenaga kerja, karena kami yakin bahwa untuk menyiapkan lapangan kerja di tingkat Pidijaya mungkin belum begitu yang setelah SMA, anak-anak kita setelah SMA yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi, itu kita latih dengan berbagai keahliannya yang memang skillnya, dan kita buat sertifikat, ada sertifikat yang insya Allah semua yang kita lakukan, yang kita latih itu bisa kita pertanggungjawabkan keahliannya. Itu yang pertama yang kita lakukan. Dan juga kalau memang secara formal kita lakukan secara D1 saja sudah cukup dan biasa, dan untuk melanjutkan pendidikannya dia tidak melanjutkan sendiri apabila ini anak-anak kita. Abdi Pidijaya, apa kalau Bapak nanti jadi bupati, prioritas apa untuk menggali sumber daya sehingga anggarannya bisa bertambah untuk Pidijaya ini. Jadi tidak hanya melulu pada APBD atau APBK. Sehingga kalau kita lihat ada investasi, pemerintah bisa menggunakan investasi. Ini prioritasnya apa kira-kira? Atau ada usaha dari Pidijaya sehingga secara sustainable, secara keberlanjutan dia bisa bertahan. Pertanyaan saya kedua,
Kalau kita membangun infrastruktur bagus, kota jadi bagus, darat bagus, tapi hancurnya generasi muda yang sedang berlangsung sekarang di Aceh. Kira-kira penanganan narkoba, peredaran narkoba, penanganan narkoba, pengguna narkoba yang sekarang sudah merayap sampai ke desa-desa. Arif. Ya, silakan Bang, silakan Bang Bupati.